Alien di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur. Suatu hari, pada awal Juli 1959, warga Pulau Alor didatangi oleh beberapa orang yang tampak asing. Penampilan mereka sangat berbeda dari warga setempat. Mereka memiliki tubuh tinggi sekitar 1,8 sampai 2 meter. Kulitnya berwarna merah pucat dan rambutnya berwarna perak bergelombang. Mereka memakai pakaian berkerah tinggi dengan setelan baju dan celana panjang berwarna biru tua dan sepatu mirip boot berwarna hitam. Di pinggangnya terdapat sabuk dengan alat yang tampak asing berbentuk tabung silinder. Mereka tampak seperti sedang mencari-cari sesuatu di pemukiman. Karena tampak mencurigakan, warga pun mengepung mereka dan menghujaninya dengan panah. Anehnya, tidak ada satupun anak panah yang mengenai mereka. Mereka pun kabur dari kepungan warga dengan cara melompat sangat tinggi hingga melewati kepala warga. Beberapa hari kemudian, muncul laporan penculikan oleh makhluk-makhluk tersebut dari beberapa desa di sekitaran Pulau Alor. Korban penculikan pertama adalah seorang warga yang sedang menyadap nira pohon aren. Ketika turun dari pohon, ia tiba-tiba saja dikepung oleh alien-alien tersebut. Dan ketika hendak kabur, salah satu dari alien tersebut menunjuknya dengan sebuah tongkat silinder dan tiba-tiba saja ia menjadi seperti lumpuh. Dalam keadaan seperti lumpuh, ia mendengar alien tersebut bercakap-cakap dengan bahasa yang ia tidak mengerti. Namun, ia paham bahwa alien tersebut ingin menjadikannya sebagai pemandu. Tetapi, karena sulitnya komunikasi, ia pun dilepaskan di tempat. Lalu, korban penculikan kedua adalah seorang anak kecil berusia 6 tahun. Ia ditemukan di sebuah ladang, jauh dari tempat ia tinggal dalam keadaan kebingungan. Ia mengaku sempat dibawa ke hutan dan menjalani serangkaian pemeriksaan medis oleh alien tersebut. Alien itu juga sempat menawari si anak makanan. Namun, ia menolaknya karena makanan itu tampak asing dan tidak lazim dari makanan yang biasa ia makan. Karena keberadaannya mengancam, kepolisian setempat pun turun untuk menangkap mereka dalam keadaan hidup atau mati. Pasukan kepolisian bahkan hingga dibekali senapan mesin dari jenis Bren dan Thompson. Hingga suatu malam, mereka melihat kehadiran alien-alien tersebut dan baku tembak pun tidak terhindarkan. Anehnya, tidak ada satupun peluru yang mengenai alien tersebut. Tidak ada korban, bahkan tidak ada bercak darah sama sekali. Padahal, di sekitar area penembakan dipenuhi oleh lubang dan selongsong peluru. Bahkan, pepohonan kecil pun ikut roboh karena tertembak. Keesokan harinya, banyak warga pesisir Pulau Alor melihat sebuah benda asing berbentuk lonjong seperti telur, berwarna putih bercahaya, terbang rendah di pantai Pulau Alor. Dari kaca benda tersebut, terlihat alien-alien berpakaian biru yang melambaikan tangannya kepada warga. Benda itu kemudian tiba-tiba saja melesat dengan sangat kencang ke arah lautan dan menghilang. Semenjak kejadian itu, alien-alien itu tidak pernah lagi tampak di Pulau Alor. Cerita ini sangat fenomenal karena disampaikan di dalam buku yang ditulis oleh salah satu tokoh dirgantara Indonesia, Jacob Salatun. Beliau merupakan salah satu pendiri dari LAPAN, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, dan sempat menjabat sebagai Menteri Perindustrian Penerbangan pada Kabinet Dwi Korah III. Beliau mendapatkan cerita ini atas laporan langsung dari Komandan Kepolisian Pulau Alor saat itu, Alwi Al-Nadat.